Kali ini pembelajaran kita di manajemen keuangan, kita akan belajar tentang resiko di dalam investasi. Jadi memang seringkali investasi itu perlu diukur resikonya. Kondisi ini karena resiko itu sebenarnya melekat di dalam investasi. Kita akan belajar bersama tentang kondisi ini, resiko di dalam investasi. Jadi sesuai estimasi atau tidak sesuai estimasi. Nah, ini muncul ketidakpastian inilah yang akhirnya melandasi dari perhitungan atau analisis resiko. Bisa saja kalau tidak punya datanya, kadangkala investor itu harus membuat dugaan-dugaan. Jadi ada asumsi-asumsi yang digunakan untuk menyusun analisis resikonya. Menurut ahli, salah satunya Arthur J. Cohn, kalau resiko itu adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai atau operasional sebagai deviasi standarnya. Jadi, resiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return atau biasanya disebut dengan ER dengan tingkat pengembalian actualnya atau actual return-nya. Jadi, kalau kita lihat di sini, maka semakin besar resiko dari suatu investasi, biasanya akan semakin besar return-nya. Begitu pula semakin kecil resiko suatu investasi, maka semakin kecil return-nya. Maka biasanya di banyak investor itu ada istilah atau idiom yang biasa dikeluarkan oleh mereka para investor, yaitu high risk high return, low risk low return. Resiko dinyatakan sebagai seberapa jauh hasil yang diperoleh dapat menyimpang dari hasil yang diharapkan. Seperti yang tadi saya bilang, maka ini bisa digunakan ukuran penyebaran dari risiko tersebut. Ada sebenarnya alat untuk mengukurnya, yaitu alat statistiknya yang digunakan, yaitu adalah varian dan standar deviasi. Varian sendiri ini adalah range atau range dan volatility dari original data. Jadi varian ini menggunakan kuadrat dari selisih data individual dengan mean datanya. Kemudian yang kedua adalah standar deviasi. Ini yang bisa kita gunakan. Kalau standar deviasi ini adalah akar pangkat dari variannya ini. Akar pangkat dari varian, sehingga unit pengukurannya dikembalikan ke status awal, yaitu tidak dipangkatkan, sehingga mudah diinterpretasikan datanya. Jadi kalau kita lihat standar deviasi ini sebenarnya konsep dasar matematis untuk penggunaan pembobotan dari sebuah resiko. Artinya dengan standar deviasi kita bisa menghitung seberapa jauh individual data dari mean-nya, dari rata-ratanya, seberapa penyimpangannya seberapa besar, itu dari sini. Konsep risiko dan waktu. Jadi kalau kita lihat risiko itu adalah fungsi dari waktu, karena memang kalau kita lihat kalau risiko itu memang berkaitan dengan waktu, karena waktu itu dimensinya panjang. Kalau kita lihat itu pasti mengandung banyak resiko. Kemudian distribusi probabilitas dari cash flow akan mungkin lebih menyebar sejalan dengan semakin lamanya waktu suatu proyek. Itu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau distribusi probabilitasnya dari cash flow-nya itu semakin jauh, semakin panjang waktunya, maka dia bisa menyebar sejalan dengan semakin lamanya suatu proyek itu dilakukan. Jadi tingkat resiko ini bisa saja dilihat berdasarkan persepsi oleh manajernya, sehingga ini bisa menentukan berapa besar perubahan cash flow yang diharapkan yang terjadi selama usia proyek dan harapan terhadap hasilnya. Jadi kita melihat di sini adalah standar deviasi dan expected return-nya. Jadi penyimpangan resiko terhadap mean-nya dan juga
hasil yang diharapkan ya, atau expected return. Kalau kita lihat, berarti semakin lama usia investasi, maka semakin besar kemungkinan terjadi penyimpangan atas return yang diharapkan dari return rata-ratanya, yang disebabkan meningkatnya variabilitas. Suatu proyek berisiko tinggi dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Ada situasi ekonomi. Jadi kalau situasi ekonominya itu tidak menentu, maka otomatis proyek itu akan berisiko tinggi. Kemudian situasi politik juga sama. Kalau dia tidak menentu, maka proyek yang kita lakukan, investasi kita itu akan berisiko tinggi. Kemudian situasi keamanan juga gitu. Kalau ini situasi keamanannya tidak menentu, naik turun, itu juga proyek akan berisiko tinggi. Situasi pasar juga demikian. Kalau pasarnya bagus, maka resikonya bagus. Tapi kalau situasi pasarnya amburadul, misalkan ada intervensi dari pasar yang lain, atau mungkin pengaruh dari pemerintah untuk mempengaruhi pasar, biasanya ini akan berisiko tinggi. Kemudian situasi konsumen. Jadi ini biasanya dilihat dengan daya beli masyarakat, konsumen. Kalau konsumennya daya belinya rendah, maka proyek itu akan beresiko tinggi juga, dan banyak sekali yang lainnya. Kita kenal konsep diversifikasi resiko. Jadi resiko itu perlu didiversifikasi ya, agar tidak menumpu di satu resiko saja. Jadi melakukan diversifikasi investasi pada berbagai jenis sekuritas maka penyimpangan hasil pengembaliannya akan menurun. Makanya di dalam orang-orang investor itu sering ada idiom juga, yaitu don't put your egg into one basket, atau jangan taruh telurmu dalam satu keranjang. Karena kalau keranjangnya jatuh atau tumpah, maka seluruh telur yang kita miliki itu akan habis. Tapi kalau kita pecah ke dalam beberapa keranjang, kalau satunya jatuh, pecah, maka kita masih punya telur yang ada di keranjang yang lain. Total resiko ini terdiri dari resiko khusus di perusahaan, jadi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Misalkan pengelolaan manajerialnya kurang bagus, atau mungkin bisa saja dia kesulitan mencari bahan baku, itu di sini adalah resiko khusus perusahaan. Ada lagi resiko yang dapat didiversifikasi, artinya bisa dipecah-pecah, bisa dipilah-pilah lagi resikonya itu. Kemudian risiko yang berhubungan dengan pasar. Ini yang berkaitan dengan pasarnya menerima enggak, kemudian ada enggak barrier atau hambatan di pasar, itu masuk di sini. Resiko yang tidak dapat didiversifikasi, ini artinya resiko yang given, yang mau nggak mau resiko ini pasti muncul. Biasanya ini ada di resiko bencana alam, kemudian sistem perekonomian global, itu yang kita tidak bisa diversifikasi. Konsep dasar dari resiko, kalau ini ditujukan untuk menilai risiko dari aset sebagai individual atau risk of single asset. Jadi artinya menilai risiko bagian dari hanya sebuah risiko itu aja sendiri. Kemudian menilai risiko dari aset sebagai suatu kelompok, risk of portfolio of assets. Jadi kalau kita lihat di sini, resiko itu sebenarnya merupakan suatu aset yang itu juga berdampak pada satu kelompok industri misalkan. Itu misalkan tergantung dari salah satu sumber daya, ketersediaan bahan baku, misalkan batu bara atau mungkin biji besi. Itu misalkan berpengaruh terhadap resiko sekelompok industri manufaktur. Kemudian preferensi investor terhadap resiko seperti apa? Jadi kalau kita bisa lihat di sini, setiap investor itu punya preferensi terhadap resiko. Yang pertama, ini adalah risk seeker. Jadi ini adalah investor-investor yang menyukai resiko atau pencari resiko. Jadi dia sebenarnya ingin mencari resiko yang lebih tinggi. Dengan harapan otomatis dia akan mendapatkan return yang lebih tinggi juga. Karena kalau kita tadi di konsep di awal ini, kita kenal bahwa high return, high risk, high return, atau low risk, low return. Jadi kalau
Wajar kalau ada seorang investor dia mencari preferensi sebagai risk seeker kalau dia memang mengharapkan return yang lebih tinggi. Kemudian risk netral. Jadi ini investor yang netral terhadap resiko, tidak terlalu ambil resiko yang terlalu tinggi, tidak ambil resiko yang terlalu rendah. Nah, kemudian ada risk averter. Jadi ini adalah investor, kategori investor yang investor ini tidak menyukai resiko atau menghindari resiko, tetapi otomatis dia akan mendapatkan expected return yang lebih sedikit, lebih kecil, karena memang low risk, low return. Jadi itu yang bisa diperoleh oleh risk averter. Returnnya tidak begitu besar, tidak seperti investor yang risk seeker. Ini konsep ini biasanya ada di behavioral economics ya, di behavioral finance ya. Kalau kita lihat di preferensi investor terhadap resiko, bahwa ini adalah risk netralnya, ini adalah grafik antara resiko dengan tingkat pengembaliannya. Jadi kalau semakin tinggi resikonya, maka otomatis dia akan mendapatkan expected return atau tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Nah, risk netral ada di sini konteksnya, di grafiknya ini ya. Sehingga kalau dia sekian di resiko di beta 1, maka expected return-nya ada di C1. Kalau di beta 2, maka dia ada di sini di beta 2, di B2 untuk expected return-nya. Berbeda dengan investor preferensinya yang risk averter. Dia di atasnya risk netral. Jadi tingkat resikonya otomatis lebih gede. Dengan tingkat resiko yang lebih gede, maka dia mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih besar. Tetapi berbeda dengan risk seeker. Kalau resikonya dia makin tinggi, maka dia yang dihasilkan dia akan lebih rendah daripada yang risk averter, karena memang dia low risk low return. Di konteks portofolio atau sekumpulan investasi, jadi resiko dalam portofolio dibedakan menjadi dua, ada resiko sistematis dan resiko yang tidak sistematis. Kalau kita lihat di sini, resiko sistematis ini adalah suatu resiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Karena fluktuasi resiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Biasanya ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat bunga. Jadi kalau tingkat bunga di dalam perekonomian di makro itu misalkan ada tingkat bunganya berubah, maka dia akan memiliki resiko sendiri memang. Karena kalau tingkat bunganya naik, otomatis orang akan cenderung untuk melakukan memperbanyak tabungannya gitu ya. Di dalam konteks makro kan seperti itu, sehingga orang akan lebih sedikit untuk melakukan investasi ataupun membelanjakan uangnya. Kemudian kurs valuta asing, ini juga mempengaruhi. Kalau kursnya bagus, nilai tukarnya mata uang kita terhadap mata uang asing itu bagus, ini juga mempengaruhi risiko sistematisnya. Kemudian ada lagi kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah ini bisa saja dia pemerintahnya memproteksi satu industri tertentu misalkan. Ini juga mempengaruhi nanti dari tingkat resiko kita. Kalau kita diproteksi, produk kita diproteksi oleh pemerintah, oleh kebijakan pemerintah, kita diuntungkan selaku investor gitu. Karena biasanya barangnya tidak terganggu oleh pesaing. Nah, resiko ini disebut resiko yang tidak dapat didiversifikasi atau undiversible risk. Jadi tidak bisa dipilah lagi, tidak bisa diolah oleh pengambil kebijakan di perusahaan. Berbeda dengan resiko yang tidak sistematis. Kalau ini, resiko ini resiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, sebab resiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Sehingga kita bisa saja mengalihkan investasi kita ke perusahaan yang lain atau industri yang lain. Terdapat fluktuasi resiko yang berbeda antara satu saham dengan saham yang lain, karena dia memang adalah resiko yang tidak sistematis, artinya tidak berimbas terhadap keseluruhan dari perusahaan yang ada di dalam wilayah suatu negara. Nah, faktor yang mempengaruhi biasanya adalah struktur modalnya. Lebih banyak mana utangnya, apakah modal sendiri? Kalau lebih banyak utang, otomatis dia akan semakin berisiko.
Kemudian struktur asetnya seperti apa? Apakah lebih banyak aset yang tetap ataukah lebih banyak aset lancarnya? Kemudian tingkat likuiditasnya. Seberapa besar tingkat likuiditasnya dari perusahaan itu. Jadi kalau biasanya perusahaan semakin liquid atau punya nilai aset lancar yang lebih tinggi daripada aset tetapnya, biasanya ini resikonya lebih sedikit daripada perusahaan yang memiliki aset tetap yang lebih besar. Nah, resiko ini disebut resiko yang dapat didiversifikasi atau biasa disebut dengan diversifiable risk. Ya. Di dalam grafik kita bisa lihat seperti ini. Jadi kalau ini adalah jumlah saham dalam satu portofolionya, kalau yang ini adalah resiko dari portofolionya. Artinya kalau semakin tinggi jumlah sahamnya dalam satu portofolio, otomatis perusahaan itu akan punya resiko portofolio yang semakin tinggi. Wajar karena memang jumlah sahamnya akan semakin banyak. Nah, di dalam konteks resiko totalnya, kita akan lihat berarti resiko itu adalah terdiri dari resiko yang tidak sistematis dengan resiko yang sistematis. Jadi yang ini adalah resiko yang sistematis. Artinya mau tidak mau ini terpengaruh atau mempengaruhi dari resiko perusahaan karena memang tidak dapat didiversifikasi. Sehingga setiap perusahaan otomatis dia mengemban resiko ini. Sedangkan di sini adalah resiko tidak sistematis. Gitu. Artinya tidak semua ini berlaku bagi seluruh perusahaan atau industri yang ada di dalam suatu negara. Jadi sehingga dia bisa didiversifikasi. Ini adalah resiko totalnya. Jadi semakin lama, semakin banyak jumlah saham dalam portofolionya, maka resiko totalnya itu akan cenderung turun mendekati resiko sistematisnya. Jadi semakin banyak sahamnya, maka perusahaan itu akan semakin resiko totalnya semakin mendekati dari resiko sistematis. Ini didapatkan dari sini. Ya. Jadi ini expected return, ini adalah tingkat pengembalian expected return-nya saham I pada kondisi J dikurangi dengan expected return dari investasinya saham I. Sampai kemudian ke 30% di kondisi ekonomi yang buruk seperti ini. Sehingga kita bisa ketahui bahwa standar deviasinya adalah 0,000381. Ini karena masih ada kuadrat di sini, maka dioper menjadi kuadrat di sini. Sehingga ketemu nilai standar deviasinya atau pembobotan dari resiko dari saham X itu adalah 1,952%. Bagaimana dengan kalau tidak diketahui dari kasus yang tidak ketahui probabilitasnya? Maka kalau kita bisa lihat rumusnya adalah variansinya itu seperti ini. Ya, standar deviasi kuadrat sama dengan sigma dari ini adalah return dari saham I di kondisi J dikurangi expected return saham I pangkat kuadrat dibagikan dengan N. Ini sehingga standar deviasinya ini tinggal dibalik. Kalau standar deviasinya ini adalah akar di sini ya. Nah, ini returnnya yang diperoleh dari 1 sampai ke 5 dibagi 5 karena ada 5 datanya 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5 sama dengan expected return-nya adalah 18,4%. Maka variannya kita bisa lihat bahwa ini 16 ini adalah return-nya dikurangi expected return 18,4% dikuadratkan. Ini semuanya ini juga sama dikurangi ini juga sama dikurangi ini dibagi 5 sehingga ketemu penilaiannya adalah 0,000344. Ini adalah variansinya. Sehingga standar deviasinya adalah akar dari 0,00034 atau sekitar 1,85%. Ini besar resiko dari saham X. Bagaimana dengan resiko portofolio? Risiko portofolio dapat dihitung dengan rumus varian dan standar deviasi juga, cuman bedanya ada di rumusnya. Kalau kita lihat di sini, maka ini adalah kalau kita bisa lihat di sini standar deviasinya sama dengan XI atau harga saham ke X
dikuadratkan dikalikan dengan standar deviasinya. Di kondisi ke J juga gitu. Di kondisi saham yang J kita lihat dikalikan dengan standar deviasinya kali ditambah 2 kali XI kali XJ dengan probabilitas IJ, koefisien korelasinya, koefisien korelasi I ke J dengan standar deviasi I dan J. Maka ini tinggal diakar, kalau ini variannya bahwa ini standar deviasinya tinggal diakarkan. Korelasi atau hubungan di antara varian dari A dan B, kalau kita bisa lihat, maka korelasi A dan B sama dengan kovarian AB dibagi dengan standar deviasi A dikalikan standar deviasi B. Ini kovariannya adalah kovarian AB sama dengan ini adalah probabilitasnya ya, dari AB ditambah dikali dengan standar deviasi A dan dikali standar deviasi B. Kalau kita bisa lihat ini akhirnya rumusnya seperti ini. Contohnya, data saham A dan saham B periode 1, 2, 3 dan 4. Jadi kalau kita bisa lihat di sini adalah resiko, ini resiko saham A-nya itu ini returnnya saham A itu adalah 20, 15, 18, 21. Maka di sini adalah return di saham B-nya 15, 20%, 17%, 12%. Maka kita akan mencoba menghitung berapa sih nilai resiko portofolionya. Kalau kita lihat penyelesaiannya bahwa expected return-nya dari saham return dari A, saham A itu adalah 20, 15, 18, 21 dibagi 4 karena ada 4 kali data sehingga 18,5%. Expected return dari saham B itu adalah 4 dibagi 4 sama dengan 16,75%. Varian dari investasinya maka kita bisa lihat seperti ini. Jadi kalau yang saham A otomatis 20% dikurangi dengan 18,5 dikuadratkan ditambah 15 dikurangi 18,5% dikuadratkan seluruhannya dibagi 4 sehingga ketemunya adalah ini adalah variannya adalah 5,25 untuk yang A. Kemudian kalau yang varian yang saham B adalah 4,18. Yang ini. Sehingga ini juga yang saham B kuadratkan ditambah 2 kali saham ada expected return saham A dan saham B dikalikan ini standar deviasinya dikalikan dengan 0,025. Sehingga variannya itu adalah 0,000625. Maka standar deviasinya dari portofolio itu adalah 0,7912. Kalau kita lihat, maka resiko individual dapat diperkecil dengan membentuk portofolio dengan koefisien korelasi kedua sahamnya negatif. Diversifikasi adalah berinvestasi pada berbagai jenis saham dengan harapan jika terjadi penurunan pengembalian suatu saham akan ditutup oleh kenaikan pengembalian saham yang lain. Bahwa resiko portofolio dipengaruhi oleh resiko masing-masing saham, proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham, kovarian atau koefisien korelasi antar saham dalam portofolio, jumlah saham yang membentuk portofolio. Maksudnya begini, jadi portofolio resiko dari portofolio itu dipengaruhi oleh resiko masing-masing saham. Sehingga setiap saham itu pasti membawa masing-masing resiko. Nah, perbedaan sahamnya itu juga mempengaruhi resiko portofolionya. Kemudian proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham itu juga mempengaruhi karena kalau dananya semakin banyak diinvestasikan maka resikonya juga akan semakin tinggi. Kemudian kovarian atau koefisien korelasi ini juga mempengaruhi. Kalau dia berkaitan, biasanya berkorelasi lebih tinggi, itu biasanya resiko portofolio semakin tinggi. Kalau dia semakin sedikit kovariannya atau koefisien korelasinya antar saham dalam portofolio semakin rendah, artinya tidak saling berkesinambungan. Jadi jenis investasi A, saham A dan B itu unit bisnisnya tidak saling mempengaruhi. Sehingga kalau yang A bangkrut atau rugi misalkan, yang B tidak begitu berpengaruh. Ini kalau korelasinya rendah gitu ya. Begitu juga dengan jumlah saham yang membentuk portofolio. Otomatis dia semakin banyak maka resikonya akan semakin tinggi.
Beberapa jenis resiko di dalam investasi itu adalah ada resiko bisnis atau businesses. Ini yang resiko yang timbul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan emitennya. Kemudian resiko likuiditas atau liquidity risk. Ini resiko yang berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Sehingga semakin rendah resiko likuiditasnya, maka dia akan semakin sulit untuk diuangkan. Resiko tingkat bunga. Jadi ini resiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Kalau semakin tinggi perubahan tingkat bunganya, maka resikonya akan semakin tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.